Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudidiah Ayu Prasiska, NIM 2018 12120. Di sini saya dari kelas Teori Akuntansi yang akan membahas tentang kerangka konseptual. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, pengertian kerangka konseptual, yaitu suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan, yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka konseptual digambarkan dalam bentuk hierarki yang memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama, pada tingkatan tertinggi, kerangka konseptual menyatakan ruang lingkup dan tujuan pelaporan keuangan. Tingkatan selanjutnya, kerangka konseptual mengidentifikasi dan mendefinisikan karakteristik kualitatif dari informasi keuangan dan elemen laporan keuangan. Selanjutnya, pada tingkatan yang lebih rendah, kerangka konseptual berkaitan dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan tentang pengukuran dan pengakuan elemen laporan keuangan dan tipe informasi yang perlu disajikan. Selanjutnya yaitu mengapa kerangka konseptual diperlukan? Karena munculnya berbagai masalah dalam praktik akuntansi sering disebabkan oleh tidak adanya teori umum. Praktik akuntansi yang dilakukan masih terlalu permisif. FASB mengidentifikasi manfaat yang diperoleh dari kerangka konseptual. Yang pertama, sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi. Yang kedua, sebagai kerangka referensi untuk memecahkan masalah akuntansi apabila standar yang sekarang ada tidak mengatur isu-isu baru yang muncul. Yang ketiga, sebagai dasar membuat pertimbangan dalam penyajian laporan keuangan. Dan yang terakhir, meningkatkan daya banding dengan cara mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi yang ada. Selanjutnya yaitu perumusan kerangka konseptual. Proses perumusan kerangka konseptual pada dasarnya merupakan proses evolusi yang dihasilkan dari pekerjaan atau proyek sebelumnya. Level pertama yaitu tujuan kerangka konseptual. Tujuan dari kerangka konseptual ini yaitu memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi, kredit, dan yang serupa secara rasional. Selain itu, memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi perusahaan serta klaim terhadap sumber-sumber tersebut. Selanjutnya juga ada menyediakan informasi tentang pertanggungjawaban manajer. Untuk yang selanjutnya, level kedua, karakteristik kualitatif dan elemen laporan keuangan. Karakteristik kualitatif dari informasi disajikan dalam laporan keuangan yang merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Kriteria daripada karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama ada relevan. Dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat sesuai dengan tingkatan yang akan dilakukan oleh pemakai laporan keuangan. Yang kedua, keandalan. Keandalan suatu informasi sangat tergantung pada kebenaran dan kemampuan suatu informasi untuk menggambarkan secara wajar keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, daya banding dan konsistensi. Suatu informasi dikatakan bermanfaat apabila dapat saling diperbandingkan baik antar periode maupun perusahaan serta ada konsistensi dalam penyajiannya. Yang keempat, pertimbangan cost benefit. Informasi akuntansi keuangan yang akan disajikan dalam laporan keuangan selama manfaat yang diperoleh dari penyajian informasi tersebut melebihi biaya yang diperlukan untuk menghasilkannya. Yang terakhir, materialitas, yaitu suatu informasi yang disajikan harus mempunyai pengaruh terhadap keputusan yang akan diambil. Yang kedua, elemen laporan keuangan. Dalam SFAC nomor 3 dijelaskan bahwa ada 10 elemen laporan keuangan, yaitu aktiva, hutang, ekuitas, investasi oleh pemilik,
distribusi pada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian. Yang ketiga yaitu pengakuan dan pengukuran. Kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan didasarkan pada 4 faktor. Yang pertama, pos akan diakui apabila memenuhi definisi elemen laporan keuangan. Yang kedua, keterukuran. Pos tersebut memiliki atribut yang dapat diukur dengan cukup andal. Selanjutnya, relevan. Informasi memiliki kemampuan untuk membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, keandalan. Informasi menggambarkan keadaan sebenarnya secara wajar dan dapat diuji kebenarannya secara netral. Untuk pengukurannya sendiri, ada 5 dasar pengukuran. Yang pertama, cost historis. Yang kedua, cost penggantian terkini, nilai pasar terkini, nilai bersih yang dapat direalisasikan, dan nilai sekarang aliran kas mendatang. Level ketiga, postulat, prinsip, dan keterbatasan. Level ketiga ini merupakan pedoman yang digunakan untuk mengukur dan mengakui elemen laporan keuangan dan menyajikan informasi keuangan. Pedoman tersebut terdiri dari postulat akuntansi, yaitu pernyataan yang kebenarannya terbukti dengan sendirinya dan menggambarkan lingkungan ekonomi, politik, sosiologi, dan hukum tempat akuntansi dipraktikkan. Asumsi atau konsep dasar laporan keuangan. Yang pertama, ada kesatuan usaha atau the economic entity. Akuntansi dapat dipraktikkan apabila ada pemisahan yang jelas antara pemilik entitas dengan perusahaan. Pemakaian asumsi kesatuan usaha memiliki implikasi praktik. Yang pertama, transaksi perusahaan harus terpisah dari transaksi pemilik. Dan yang kedua, perusahaan merupakan subjek yang harus melaporkan informasi keuangan dan mempertanggungjawabkan kegiatan pada pihak lain. Yang kedua, ada kontinuitas usaha. Implikasi dari asumsi ini, yang pertama, kontinuitas usaha memerlukan laporan keuangan periodik sebagai dasar evaluasi kinerja perusahaan jangka pendek. Yang kedua, laporan keuangan periodik bersifat tentatif, yang hanya menyajikan informasi sementara untuk satu periode waktu tertentu. Yang selanjutnya, laporan laba rugi hanya menunjukkan hasil usaha dalam jangka pendek. Yang terakhir, neraca menunjukkan potensi jasa yang masih dimiliki perusahaan untuk menghasilkan pendapatan pada periode berikutnya. Yang selanjutnya yaitu penggunaan unit moneter. Implikasi dari asumsi ini adalah laporan keuangan utama hanya menyajikan informasi yang dapat dinyatakan dalam unit moneter, sementara informasi yang tidak dapat kuantifikasi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan atau media pelaporan lainnya. Yang terakhir yaitu periodisasi laporan. Hasil dari kegiatan perusahaan diketahui bila perusahaan dihentikan atau dilikuidasi. Namun, pihak manajemen atau pihak lainnya memerlukan informasi yang tepat waktu untuk mengendalikan perusahaan dan pengambilan keputusan. Untuk mengatasi kontradiksi dalam akuntansi. Yang pertama, kegiatan perusahaan sepanjang perjalanan hidupnya dapat dibagi dalam periode tertentu sesuai dengan siklus kegiatan perusahaan. Selanjutnya, setiap tahun dibuat laporan keuangan periodik yang menunjukkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan jangka pendek. Dan yang terakhir, untuk memenuhi kebutuhan informasi dibuat laporan keuangan intern. Yang selanjutnya yaitu accounting principles. Diartikan sebagai seperangkat aturan-aturan umum dan universal yang disajikan sebagai objek pengetahuan akuntansi dalam konteks teoritis dan menjadi landasan pengembangan teknik akuntansi. Prinsip akuntansi yang berkembang adalah yang pertama ada harga pertukaran, ada prinsip pendapatan,
Atas dasar prinsip ini, pendapatan dapat diakui pada saat selama proses produksi, setelah proses produksi selesai, pada saat penjualan, dan pada saat diterima kas. Selanjutnya yaitu prinsip penandingan. Ada 3 dasar penandingan yang digunakan, yaitu hubungan sebab akibat, alokasi sistematis dan rasional, dan pembebanan segera. Yang terakhir, the full disclosure principle. Hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang pertama, rincian kebijakan dan metode akuntansi. Yang kedua, informasi tambahan untuk membantu analisis investasi. Selanjutnya, perubahan kebijakan. Yang selanjutnya, aktiva, hutang pendapatan, dan biaya yang berasal dari transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Selanjutnya, aktiva, hutang, dan komitmen yang bersifat kontingensi. Yang terakhir, transaksi keuangan atau non-operasi lainnya. Yang ketiga ada constraint. Yang pertama ada cost-benefit relationship, yaitu biaya penyajian suatu informasi harus dibandingkan dengan manfaat yang didapat dari penyajian tersebut, di mana biaya tidak melebihi manfaat penyajian informasi yang diperoleh. Yang selanjutnya ada the materiality principle. Materialitas dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu dengan menggunakan pendekatan ukuran atau size dan pendekatan kriteria perubahan. Yang ketiga ada industri praktik. Masalah yang juga sering muncul dan perlu dipertimbangkan dalam penyajian laporan keuangan adalah praktik industri tertentu yang seringkali menyimpang dari teori dasar akuntansi. Dan yang terakhir yaitu the conservation principle. Perusahaan haruslah menggunakan teknik yang menghasilkan nilai aktiva dan pendapatan yang rendah, atau yang menghasilkan nilai hutang dan biaya yang paling tinggi. Kerangka konseptual Indonesia. Di Indonesia, kerangka konseptual dikenal pada bulan September 1994. IAI mengambil kebijakan untuk mengadopsi kerangka konseptual yang disusun oleh IASC sebagai dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut disetujui oleh KPAI pada tanggal 24 Agustus 1994 dan disahkan oleh pengurus pusat IAI pada tanggal 7 September 1994. Yang pertama yaitu tujuan dan ruang lingkup. Tujuan kerangka konseptual yaitu untuk membantu berbagai pihak dalam mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan masalah akuntansi yang muncul. Yang kedua ada tujuan dan pemakaian laporan keuangan. IAI mengidentifikasi para pemakai laporan keuangan. Yang pertama investor, yang selanjutnya kreditor, selanjutnya pemasok, selanjutnya karyawan, pelanggan, pemerintah, yang terakhir masyarakat. Yang selanjutnya ada asumsi dasar. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan ada 2 asumsi dasar. Yang pertama, dasar accrual. Agar laporan keuangan mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar konsep accrual. Atas dasar asumsi ini, pengaruh peristiwa atau transaksi diukur dan diakui atau dicatat dalam laporan keuangan pada saat terjadinya, bukan pada saat diterima atau dikeluarkannya kas. Yang kedua, kelangsungan hidup. Diasumsikan bahwa perusahaan akan hidup terus dan akan melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selanjutnya yaitu karakteristik kualitatif dan kendala informasi. Karakteristik yang digunakan IAI adalah dapat dipahami, relevan, keandalan, dan daya banding. Masing-masing elemen kualitas tersebut juga sangat tergantung pada kualitas lainnya seperti yang diungkapkan oleh FASB. Selain itu, IAI juga mengakui adanya kendala dalam penyajian informasi yang memenuhi kualitas informasi. Kendala tersebut yaitu ketepatan waktu penyajian,
keseimbangan antara biaya dan manfaat, dan keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Selanjutnya, elemen laporan keuangan. 5 elemen laporan keuangan antara lain aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran. Pengakuan dapat diartikan yaitu pos-pos terdefinisi dan jumlah rupiah tertentu dicantumkan dalam neraca atau laporan rugi laba. Pengukuran sendiri ada dasarnya. Yang pertama, biaya historis, biaya terkini, nilai realisasi atau penyelesaian, kritik terhadap kerangka konseptual. Di Amerika, berbagai kritik ditujukan terhadap proyek kerangka konseptual, bahwasanya perkembangannya berjalan agak lambat. Ada 2 pendekatan yang digunakan. Yang pertama, pendekatan ilmiah. Yang pertama ada deskriptif dan non-operasional. Dalam proyek kerangka konseptual, isu yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran merupakan isu yang sering muncul. Untuk itu, FASB berusaha untuk mengkaitkan keputusan tentang penilaian elemen laporan keuangan berdasarkan definisi elemen laporan keuangan yang bersangkutan. Yang kedua, asumsi ontologi dan epistemologi. Struktur kerangka konseptual memiliki beberapa kesamaan dengan pendekatan hipotetiko-deduktif. Pendekatan ini dalam konteks ilmiah memiliki 2 konsekuensi. Yang pertama, mengarah pada hukum atau prinsip-prinsip universal untuk menghasilkan hipotesis yang lebih khusus. Yang kedua, ada hubungan yang erat antara penjelasan, prediksi, dan teknik yang digunakan. Pendekatan hipotetiko-deduktif mempengaruhi asumsi epistemologi dan metodologi tentang pengujian kebenaran dan hal lain yang berkaitan dengan penelitian akuntansi. Yang ketiga, perputaran logika. Kerangka konseptual berusaha untuk memecahkan perputaran logika tersebut dengan mengacu pada pernyataan bahwa pemakaian laporan keuangan memiliki pengetahuan yang cukup dan sesuai untuk menentukan dan menginterpretasikan laporan keuangan. Yang keempat yaitu disiplin yang tidak ilmiah. Elemen-elemen empiris dan teoritis dalam akuntansi didefinisikan secara bebas. Dengan demikian, akuntansi kehilangan paradigma ilmiah yang definitif. Teori akuntansi normatif banyak memiliki kelemahan, sedang teori akuntansi positif masih dalam tahap embrio dan belum dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang ilmiah. Selanjutnya, nilai profesional. Yang pertama, kerangka konseptual sebagai dokumen kebijakan. Kerangka konseptual dapat dipandang sebagai pendekatan konstitusional yang sebagian besar mendukung prinsip-prinsip yang telah ada. Tidak mengherankan bila kerangka konseptual didefinisikan sebagai sesuatu konstitusi dan juga sebagai suatu sistem tujuan dan konsep-konsep dasar yang saling terkait dan koheren. Bahwa kerangka konseptual FASB dalam banyak hal menggambarkan praktik yang ada dan cenderung menunjukkan terlibatnya proses politik dalam menggambarkan kerangka konseptual tersebut. Yang kedua ada nilai profesional dan perlindungan diri. Kerangka konseptual dapat dipandang sebagai respon profesi terhadap kritik dan ancaman dari kemungkinan keterlibatan pemerintah dalam penyusunan standar. Atas dasar pandangan ini, profesi mungkin mengakui bahwa kerangka konseptual tidak banyak memainkan peranan. Selanjutnya akan membahas mampukah kerangka konseptual menyelesaikan semua masalah. Pada dasarnya, tidak ada kerangka konseptual yang mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam praktik, terutama yang berkaitan dengan masalah keandalan.
Isu lain yang berkaitan dengan kerangka konseptual. Yang pertama, kerangka konseptual telah dianggap sebagai bentuk konstitusi, meskipun ada yang mengajukan perbedaan, seperti konstitusi memiliki kesatuan hukum. Konstitusi terdiri dari elemen. Ada perbedaan yang signifikan di antara berbagai negara di dunia dalam merancang konstitusi. Kedua, mitos-mitos yang berkaitan dengan kerangka konseptual. Salah satunya, kerangka konseptual akan menghasilkan standar yang konsisten. Kerangka konseptual dapat mengatasi standar yang berlebihan, dan kerangka konseptual FASB hanya mencakup status quo dari praktik akuntansi. Yang ketiga, kerangka konseptual tidak dapat memberi jawaban atas semua pernyataan yang timbul. Kerangka konseptual hanya memberi arah dalam penentuan standar, mengurangi pengaruh bias pribadi dan tekanan publik dalam membuat pertimbangan akuntansi. Kerangka konseptual IFRS. Tujuannya yaitu memberikan informasi keuangan yang berguna bagi penyediaan modal, revisi terhadap tujuan pelaporan keuangan, membatasi pada General Purpose Financial Reporting. Yang pertama, relevan. Relevan dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan adalah informasi tersebut harus memiliki nilai prediksi dan nilai konfirmasi. Selanjutnya yaitu faithful representation, yaitu adanya kesesuaian antara ukuran atau deskripsi atau fenomena yang akan disajikan. Selanjutnya yaitu enhancing qualitative characteristic. Ada 4 item yang dapat meningkatkan karakteristik kualitatif, yaitu comparability, verifiability, timelines, dan understandability. Yang selanjutnya yaitu constraint of qualitative characteristic. Menjadi halangan dalam memilih akuntansi. Sangatlah penting bahwa manfaat memperoleh informasi keuangan dengan karakteristik kualitatif yang tinggi harus lebih besar dari biaya penyediaan informasi. Elemen laporan keuangan menurut IFRS. Menurut IFRS, elemen secara langsung dikaitkan dengan pengukuran laporan posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, aktiva atau aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan masuk ke dalam entitas. Selanjutnya yaitu hutang, adalah kewajiban entitas yang timbul dari peristiwa di masa lalu. Penyelesaian diharapkan terjadi dengan aliran keluar sumber daya entitas yang mempunyai manfaat ekonomi. Selanjutnya, ekuitas, yaitu hak residual atas aset dari entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Jumlah ekuitas ditampilkan dalam laporan posisi keuangan tergantung pada pengukuran aktiva dan kewajiban. Pendapatan, yaitu kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk aliran masuk atau kenaikan aktiva atau penurunan hutang yang disebabkan oleh kenaikan dalam ekuitas. Selanjutnya, biaya. Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk aliran keluar atau depresi dari aktiva atau timbulnya hutang yang disebabkan oleh penurunan ekuitas. Yang terakhir, pengakuan elemen laporan keuangan. IFRS menyatakan bahwa item di dalam laporan keuangan dapat diakui jika yang pertama, kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang akan mengalir kas atau dari entitas. Yang kedua, sumber daya tersebut dapat diukur secara handal. Namun demikian, dalam kasus tertentu standar akan menambahkan kondisi tertentu sebelum item tersebut mungkin dapat diakui atau dilarang diakui. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.